Mobil lo udah mulai susah dikendaliin. Lari ke kiri, ke kanan, padahal setirnya udah lurus. Nah, mungkin lo nyepelein satu perawatan mobil yang ini, Sob. Penasaran? Simak sampai habis. Halo Sobat Seva, balik lagi di Infotomotives di Seva by Astra. Spuring dan balancing, sepenting apa sih? Nah, mungkin sebelum kita bahas penting nggak pentingnya, apa aja manfaatnya, kita akan bahas dulu definisinya. Spuring atau wheel alignment adalah proses menyelaraskan sudut roda pada mobil supaya sesuai dengan spek pabrikan lagi, Sob. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa semua roda yang ada di mobil sejajar satu sama lain dan sejajar juga nih dengan permukaan jalan. Nah, kalau lihat nih proses spuring itu yang biasanya mobilnya diangkat, terus velgnya ditempelin sama sensor spuringnya. Nah, itu namanya spuring, Sob. Sementara balancing itu adalah proses menyeimbangkan berat roda yang berputar di mobil supaya pada kecepatan tertentu jalannya tetap mulus. Nah, biasanya roda itu akan dicopot dan ditempel di satu alat balancing untuk dilihat nih, kira-kira mana sisi roda atau velg yang perlu ditempel sama timbal-timbal balancing itu, Sob. Ada 4 poin di antara sekian banyak manfaat spuring dan balancing nih, Sob. Yang pertama, spuring dan balancing itu bikin kenyamanan mobil kita akan bertambah. Karena mobil akan terasa lebih stabil dan mudah dikendalikan. Yang kedua, itu bisa memperpanjang umur ban. Karena lo bayangin aja, kalau misalkan nggak di spuring, bannya mencong kanan-kiri, terus lo jalan aja terus pakai terus, nah dijamin deh, Sob, bannya bakalan cepet habis. Yang ketiga, mungkin secara tidak langsung bisa bikin mobil lo lebih hemat bahan bakar. Karena apa? Karena kalau bannya semua sejajar, mobil kan jalannya lebih ideal ya, dibandingkan kalau misalkan miring-miring, pasti gaya geseknya lebih besar. Nah, dengan gaya gesek lebih kecil, pasti konsumsi BBM lo akan semakin irit. Nah, selanjutnya pastinya meningkatkan keamanan. Nah, ini penting banget nih, Sob. Karena kendali mobil lo akan jauh lebih baik dan bisa mengurangi resiko kecelakaan. Nah, untuk balancing sendiri, itu juga manfaatnya nggak kalah penting, Sob. Yang pertama, pastinya itu akan mengurangi getaran pada kecepatan tinggi. Nah, kalau misalkan mobil lo nih naik lagi nyetir terus tiba-tiba geter, setirnya di kecepatan 100, 120. Nah, artinya itu udah tanda-tanda tuh lo harus balancing. Nah, yang kedua sama nih, balancing itu memperpanjang umur ban dan juga kaki-kaki. Dan yang ketiga itu kenyamanan berkendara, Sob. Bayangin dong kalau misalkan lo lagi enak-enak cruising di tol, lagi lari 100 misalkan, tiba-tiba mobilnya getar, lari kanan-kiri, nah itu pasti kan mengurangi kenyamanan dan keamanan ya, Sob. Nah, makanya itu dia tuh manfaat spuring dan balancing untuk mobil lo. Oke, tadi kita udah bahas definisinya, kita udah bahas kenapa itu kemudian penting. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, kapan sebaiknya spuring dan balancing itu dilakukan. Nah, yang pertama, mungkin lo bisa ngeliat juga nih manual book dari mobil lo masing-masing. Cuman pada umumnya spuring dan balancing itu dilakukan di setiap 10 sampai 15.000 km gitu. Terutama kalau misalkan lo habis jalan jauh nih, Sob. Habis road trip, misalkan Trans Jawa atau bahkan Trans Sumatera. Nah, itu penting tuh untuk melakukan spuring dan juga balancing. Nah, selanjutnya sebaiknya lo melakukan spuring dan juga balancing ketika melakukan pergantian ban atau velg. Nah, itu penting tuh, Sob. Apalagi lo gantinya lebih dari satu ban gitu ya. Atau kalau ganti velg itu biasanya udah sepaket tuh ya di tukang velg atau di toko-toko velg tuh biasanya udah include sama balancing. Nah, tapi biasanya lo harus melakukan spuring di paket yang terpisah. Makanya lo harus diperhatiin juga tuh saat-saat kapan lo harus spuring dan balancing. Nah, yang ketiga, biasanya setelah lo melakukan perbaikan pada sektor kaki-kaki. Ganti shock breaker, ada ganti tie rod, long tie rod, ball joint, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan kaki-kaki, kalau ada perbaikan, nah itu lo wajib melakukan spuring. Terus selanjutnya, ketika mobil lo itu tadi udah mulai susah dikendaliin, ketarik ke kanan, ketarik ke kiri, padahal setirnya tuh udah lurus, nah
itu harus melakukan spuring tuh sebelum terlambat sob. Nah, kalau untuk yang terakhir nih sob, setelah misalnya nih lo lagi jalan tiba-tiba kehantem lobang yang lumayan besar gitu ya, atau abis kena gajlukan yang lumayan tinggi, nah itu segera deh lakukan balancing untuk ngeliat kondisi velg lo kira-kira udah peyang atau belum gitu ya, atau ada bahkan yang harus ditambahin timah supaya semuanya jadi balance lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah balancing dan spuring itu selalu dilakukan bersamaan? Jawabannya nggak juga. Ketika tadi ya pergantian kaki-kaki, servis kaki-kaki, nah itu biasanya lo hanya melakukan spuring. Tapi kalau lo ganti velg atau ganti ban, biasanya hanya melakukan balancing gitu. Tapi alangkah baiknya itu dilakukan secara berbarengan di waktu-waktu tertentu, seperti di berapa kilometer tadi ya, 10 sampai 15 ribu dan lain sebagainya. Gitu sob. Nah, ada beberapa poin lagi nih sob sebagai indikasi kapan lo harus melakukan spuring atau balancing. Nah, misalnya nih lo lagi jalan tadi ya di kecepatan 80 km per jam atau bahkan 100, terus setir lo ada getaran berlebihan nih, nah itu berarti indikasinya lo harus balancing tuh sob, karena biasanya roda mobilnya itu nggak berputar secara seimbang. Nah, atau lo ngeliat nih di tapak ban mobil lo itu habisnya tuh nggak rata gitu sob. Ada makan dalam, ada makan luar gitu ya, jadi itu mesti dilihat juga, tandanya mungkin wheel alignment lo itu nggak center gitu ya. Nah, kalau misalkan emang habis dibalance, habis di spuring masih geter juga, nah ada satu treatment lagi yang namanya finish balance. Kira-kira apa tuh finish balance? Kita akan bahas di video berikutnya. Melakukan spuring dan balancing sesuai dengan panduan atau tips-tips yang tadi itu bisa membantu lo untuk memperpanjang part-part kaki-kaki, menjaga keamanan, bahkan keselamatan berkendara juga nih sob. Selain itu, periksa juga nih buku manual atau lo bisa konsultasi langsung ke tempat kaki-kaki terdekat gitu ya. Kira-kira ini perlu di spuring atau enggak, perlu di balancing atau enggak, supaya kita bisa melakukan perawatan-perawatan itu sesuai dengan waktu dan tepat pada momennya gitu sob. Nah, makanya jangan sampai kelewat untuk melakukan spuring dan balancing karena harganya itu bukan yang mahal kok sob. Kalau dibandingin sama kita harus mengganti komponen kaki-kaki mobil akibat jarang spuring maupun balancing. Sekian dulu sob, info otomotives kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh ya, kalau lo punya ide atau masukan, kira-kira abis ini kita mau bahas apa lagi? Boleh dong, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Seva by Astra. Dan tekan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan nih konten-konten otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua channel sosial media kita di @seva_by_astra. Beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. Gua Raffi, bye sob!